Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita melangkahkan kaki kita untuk beraktivitas kita pada pagi hari ini, kita lebih dahulu sarapan renungan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Mari kita lebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan oleh karena berkat-berkat-Mu boleh menjadi bagian kami, di mana kami boleh istirahat, dan pada pagi hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Roh Suci Tuhan boleh hadir dalam hati kami, memberikan kepada kami pengertian, oleh karena kami pada pagi hari ini akan mendapatkan berkat rohani sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Memberkati kami semuanya, memberkati hamba-Mu yang akan berbagian dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar tentang karakter dari Simei dan juga karakter dari Daud. Daud membiarkan Simei mengutuk. Daud ini adalah orang yang rendah hati, tidak mau membalasnya, dan Simei ini adalah orang yang sombong, dan dia membuli Daud, dia mengutuk Daud. Ketika Daud mengalami musibah, yaitu dia harus melarikan diri ke luar Yerusalem oleh karena pemberontakan Absalom. Kira-kira demikian intinya. Nah, pada pagi hari ini kita belajar yaitu Daud dan Simei bagian 2. Kisah ini tercatat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. 1 Samuel pasal yang 19 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Dikisahkan bahwa Daud ini pulang kembali ke Yerusalem karena pemberontakan Absalom ini gagal dan Absalom mati. Nah, di dalam perjalanannya ke Yordan, sampai di tepi sungai Yordan, banyak rombongan-rombongan yang datang mengikuti dia. Dan ketika sampai di tepi sungai Yordan, rupa-rupanya si Simei ini datang menyambut dia, menyambut raja. Dan dia sujud kepadanya. Nah, apa yang dikatakan oleh Simei ini? Dia berkata, "Rajaku, janganlah engkau memandang kesalahan-kesalahanku pada zaman dulu. Janganlah engkau mengingatkan kesalahanku ketika engkau keluar dari Yerusalem. Sebab hamba-Mu ini adalah hamba-Mu yang bersalah. Hamba-Mu ini sudah berbuat dosa. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya adalah orang yang pertama kali menyambut raja." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana respons Daud terhadap orang yang dulu membuli, dulu dia mengutuk, mengejek, mengolok-olok, bahkan melempari dia dengan batu? Lalu raja ini datang, Daud ini mengatakan, "Engkau tidak akan mati." Saudara, luar biasa keputusan dari Daud ini. Walaupun dulu dia sudah sakit hati
namun dia memberikan kehidupan kepada Shimei ini. Shimei ini mengakui tindakannya. Namun ada juga beberapa orang yang serombongan dengan Daud ini, dia layak untuk mati. Dia layak oleh karena dia ini sudah mengolok-olok. Dia sudah berbuat dosa. Bahkan berani dengan orang yang diurapi Tuhan. Saudara yang dalam Tuhan, apa kata Daud? Bahwa kalau kita membaca ayat seterusnya, Daud memberikan belas kasihan kepada siapa? Shimei. Daud tidak membalas, Daud tidak dendam, namun Shimei ini diberikan kehidupan, pengampunan kepada pengampunan kepadanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, lagi-lagi dua karakter. Yang satu mengampuni, yang satu minta pengampunan. Dari dua karakter ini kita bisa belajar. Yang pertama, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita bersalah, jangan lupa untuk mengakui kesalahan kita dan meminta maaf. Sepertinya Shimei ini juga demikian. Mengakui kesalahannya pada zaman dulu. Pada waktu Daud keluar dari negeri Mesir, keluar dari Yerusalem oleh karena menghadapi pemberontakan Absalom. Pertama, ketika kita melakukan kesalahan, kita mengakui kesalahan itu dan meminta maaf. Kedua, biarlah kita memiliki roh belas kasihan, seperti halnya apa yang sudah dilakukan oleh Daud. Janganlah memiliki roh pendendam. Jadi ada orang yang diampuni, ada orang yang mengampuni. Inilah dua kubu yang patut kita renungkan dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari Imamat pasal 19 ayat 20 ayat 18 tulis demikian. Imamat pasal 19 ayat 18 ditulis demikian. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang yang sebangsamu. Melainkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jangan menuntut balas, jangan menaruh dendam. Kemudian dalam Kolose 3 ayat 23 ditulis demikian. Kolose 3 ayat 13, maaf. Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu jugalah berbuat demikian. Kolose 3 ayat 13, untuk kita perlu sabar kepada orang lain, mengampuni orang yang salah kepada kita. Jangan menaruh dendam satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya peristiwa antara Daud dan Shimei ini pun boleh menjadi bagian kita masing-masing. Jangan menaruh dendam, tapi roh pengampun boleh menjadi bagian kita, sehingga kita boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan tentunya inilah berkat-berkat yang boleh kita sampaikan kepada orang lain, yaitu
berkat pengampunan. Karena apa? Karena Tuhan pun juga sudah memberkati kita dengan berkat pengampunan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.